Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ilham Ali Pratama dengan nomor NIM 20042216. Saya akan menjelaskan materi yaitu tentang hubungan masyarakat dengan keberadaan kaedah hukum, macam-macam kaedah dan sejarah hukum Indonesia. Pertama, hubungan masyarakat dengan keberadaan kaedah hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang tertentu yang mendiam di suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dicerai-pisahkan antara satu sama lain. Selanjutnya, contoh kaedah hukum. Pertama ada kaedah agama, yaitu peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Dua, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dua, kaedah kesusilaan, yaitu peraturan kesusilaan yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia atau suara batin sebagai pedoman dalam sikap perbuatan manusia. Tiga, kaedah kesopanan, peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Empat, kaedah hukum, itu peraturan hidup yang bersifat mengatur, memaksa, dan mempunyai sanksi, dibuat oleh penguasa dan mengikat bagi setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh penguasa. Sebenarnya itu sejarah hukum. Sejarah hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dan mengapa hal itu berubah. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Di antara para ahli hukum dan ahli sejarah, proses hukum tentu telah dilihat sebagai rekaman evolusi undang-undang dan penjelasan teknis tentang bagaimana undang-undang ini telah berevolusi dengan pandangan untuk memahami asal-usul berbagai konsep hukum. Beberapa menganggapnya sebagai cabang sejarah intelektual. Ahli sejarah abad ke-20 telah melihat sejarah hukum dengan cara yang lebih kontekstualisasi, lebih sesuai dengan pemikiran sejarawan sosial. Sebenarnya, sejarah hukum Indonesia. Pertama ada fase prakolonial. Fase prakolonial disebut juga nama fase sebelum penjajahan. Dahulu Indonesia sebelum ada penjajahan mengandung sistem kerajaan. Di antara lain Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Pada saat itu, Bati masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Dapat dua zaman kerajaan, itu kerajaan Hindu-Buddha dan zaman kerajaan Islam. Sebenarnya ada fase kolonial. Fase kolonial biasa disebut dengan fase penjajahan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung pada abad ke-17, tatanan hukumnya dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif in optima forma atau tatanan hukum yang berlaku saat ini menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Dua, periode kolonialisme Jepang. Pada Maret 1942, terjadi pada saat Jepang ingin menguasai kekuasaan yang Belanda miliki pada waktu itu. Jepang mulai menduduki seluruh daerah Hindia Belanda untuk melaksanakan tata pemerintahan di Indonesia. Pemerintah bala tentara Jepang berpedoman pada undang-undang disebut Gun Sere. Selanjutnya ada fase kemerdekaan. Di fase kemerdekaan ini terdapat tiga masa, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Pertama, masa Orde Lama. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau negara Indonesia. Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sejak 18 Agustus 1945, tata hukum definitif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Dinamika politik pada saat ini mengalami pasang surut. Selanjutnya pada masa Orde Baru, perkembangan dari dinamika hukum dan tata di bawah Orde Baru justru diawali dan penyegaran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di antaranya Undang-Undang Agraria yang bersama dengan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan. Selanjutnya masa reformasi. Oke, Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soekarno. Selama pemerintahannya sudah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan demikian, komposisi Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahun MPR tahun 2002 yang lalu, maka susunan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki susunan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. 2. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. 3. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. 4. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan kelima, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.